Perkenalkan, nama saya Tria Margareta Purba dengan NIM 210306069 dari Prodi Peternakan C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Nah, di praktikum biokimia kali ini saya akan membahas mengenai metabolisme dari mineral dan juga vitamin. Nah, pengertian dari mineral merupakan bahan inorganik yang sangat bermanfaat bagi proses kehidupan ternak, baik dalam pembentukan ion ataupun elemen bebas. Nah, mineral ini merupakan zat penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik dalam memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan juga reproduksinya. Nah, berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral ini dapat dibagi menjadi dua golongan nih, golongan esensial dan juga golongan non-esensial. Nah, yang berdasarkan jumlahnya juga, mineral dibagi menjadi dua lagi, yaitu mineral mikro dan juga mineral makro. Secara umum nih, mineral-mineral esensial ini akan berfungsi sebagai pembentukan tulang dan juga gigi. Mineral bersama-sama dengan protein dan juga lemak akan membentuk otot, organ tubuh, sel darah, serta jaringan lunak lainnya. Di samping itu juga, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam dan juga basa, mempertahankan kontraksi urat daging, dan memainkan peran penting untuk berfungsinya urat syaraf secara normal. Sebagian besar juga mineral esensial ini bermanfaat sebagai pertahanan tekanan osmotik, bagian dari hormon atau sebagian aktivator dari enzim akan mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas ke dalam membran sel, dan memelihara kondisi ionik di dalam tubuh. Nah, jadi secara umum, fungsi dari mineral ini sebagai katalis berbagai reaksi biokimia dalam tubuh kita. Yang pertama, transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf. Lalu, sebagai alat memproduksi hormon, sebagai pencernaan dan penggunaan makanan, merupakan bagian dari organ vital tulang seperti tulang darah dan juga gigi, membentuk bagian dari kerangka gigi dan juga hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan seperti magnesium, zinc, dan juga kalsium, mencegah kekejangan pada tubuh, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Kemudian mineral juga berhubungan dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang bagi tubuh kita. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, kita akan membahas mengenai fungsi dari mineral makro dan juga mikro. Nah, jadi fungsi dari mineral makro ini yang pertama ada yang namanya natrium. Natrium ini berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi transmisi saraf. Yang kedua ada mangan, berfungsi sebagai aktivator enzim, pembentukan tulang dan juga pertumbuhan. Yang ketiga ada klorida. Klorida ini berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau biasa disebut sebagai gastrik. Yang keempat ada magnesium, berfungsi sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan juga lipida. Yang kelima ada fosfor nih, berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi. Nah, bagian dari DNA dan juga RNA, 0,09%-nya itu terdapat di dalam susu. Yang keenam ada kalsium, sebagai bahan pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, dan 12%-nya itu terdapat di air susu. Nah, yang ketujuh ada potasium. Potasium ini berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, serta aktivator dari enzim. Nah, selanjutnya fungsi dari mineral mikro. Mineral mikro ini fungsinya yang pertama ada zinc sebagai komponen aktivator enzim penyembuhan luka, dan yang kedua ada ferrum sebagai pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Yang ketiga ada kupsum, merupakan pembentukan hemoglobin pigmen dan koenzim. Yang keempat ada iodin, berfungsi sebagai konstituenti hormon tiroid, pembentuk
pembentukan hormon trioksin. Yang kelima ada sulfur nih, berfungsi sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan juga asam-asam lemak. Yang keenam ada kobalt, berfungsi sebagai vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba dan juga rumen. Yang ketujuh ada fluorid sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. 8 ada selenium, berfungsi sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroxidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E dan sistem imunitas. Lalu ada molybdenum, berfungsi sebagai bagian dari enzim sukrit oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sukrit. Nah, video berikutnya kita akan membahas mengenai metabolisme dari vitamin. Nah, jadi apa sih itu vitamin? Nah, vitamin merupakan suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tanpa adanya vitamin, tubuh kita ini tidak akan bekerja dengan baik dan berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses dari kegiatan tubuh kita. Nah, yang kedua, apa saja sih sifat-sifat umum dari vitamin? Nah, jadi vitamin ini ada yang larut dalam lemak dan juga larut dalam air. Nah, yang larut dalam lemak ini terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen. Yang kedua, mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh kita. Contohnya provitamin A dan provitamin D. Yang ketiga, tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin ini umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C sama D nih. Mereka terdapat dalam jaringan hewan. Selanjutnya, menyusun struktur jaringan, lalu diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak ini akan diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak, dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak ini ialah ukuran dari partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan dari vitamin yang larut dalam lemak ini. Nah, selanjutnya diserap bersama dengan lemak. Jadi vitamin yang larut dalam lemak ini akan disimpan terlebih dahulu nih pada deposit, dan lemak serta penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin yang larut dalam lemak tadi. Selanjutnya akan dikeluarkan melalui feses. Jadi vitamin larut dalam lemak ini akan diekskresikan lewat dari feses dan kurang stabil karena dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya, secara fisiologis nih, vitamin yang larut dalam lemak ini akan dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme kita. Nah, ada yang vitamin larut dalam air. Yang pertama itu tidak hanya tersusun oleh CHOSN atau CO, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, seng, nitrogen atau kobalt, dan tidak ada dalam bentuk provitamin, contohnya triptofan. Bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin ini tidak disebut sebagai provitamin. Selanjutnya terdapat di semua jaringan. Dan yang keempat, vitamin yang larut dalam air ini sebagian besarnya itu terlibat dalam transfer energi. Karena apa nih? Karena vitamin yang larut dalam air ini ada di setiap jaringan tubuh, tersedia dan dibutuhkan. Selanjutnya diserap dengan proses difusi. Biasanya artinya itu penyerapannya sederhana, seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah kita. Dan sebagian prekursor enzim atau merangsang yang namanya enzim. Nah, yang ketiga kita akan menjelaskan jenis-jenis vitamin dan juga fungsinya bagi tubuh ternak. Nah, jadi yang pertama ada vitamin A atau retinol nih. Semua hewan sangat membutuhkan vitamin A. Dan vitamin ini tidak terdapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan sebagian prekursornya ini yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Dan proses konversi provitamin A ini menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa dan usus halus. Didefinisikan dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun, empedu tidak ada. Secara umum fungsi vitamin A ini mempunyai 3 peranan, yaitu pada mata, epitel, dan juga tulang. Nah, selanjutnya ada yang namanya vitamin D atau kalsiferol.
merupakan vitamin yang berfungsi untuk membantu proses absorpsi karbon dan juga fosfor dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan juga fosfor dalam darah. Dan yang kedua, proses reabsorpsinya ini berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi karbon dan fosfor dalam darah. Dan yang ketiga, deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Akibatnya, defisiensi vitamin D adalah terbentuknya tulangnya abnormal. Bila terjadi pada ternak muda, akan terjadi rakitis, dan bila terjadi pada ternak dewasa, terjadilah yang namanya osteomalacia. Dan selanjutnya ada vitamin E nih. Vitamin E juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama ada reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi berbagai jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga, sebagai absorpsi, yaitu memperbaiki verum oleh usus. Sedangkan verum penting untuk mencegah terjadinya anemia pada ternak. Selanjutnya ada vitamin K. Vitamin K ini merupakan senyawa yang sangat penting juga pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K, dan fungsi dari vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati, karena protombin ini bersama dengan tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk yang namanya trombin. Dengan adanya trombin ini, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin, dan fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembentukan darah. Nah, proses pembekuan darah. Nah, selanjutnya ada vitamin B1 atau tiamin nih. Definisi dari B1 ini mengakibatkan kadar asam pirufat dan asam laktat di dalam darah menjadi naik dan segera menunjukkan gejala nafsu makan turun. Dan kerja dari sistem syaraf turun ini, ototnya akan menjadi lemah dan ternak menjadi kurus. Berperan penting sebagai koenzim menjadi dekarboksila, senyawa asam keto. Nah, vitamin B1 juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol di dalam yeast. Nah, selanjutnya ada vitamin B2 atau riboflavin, merupakan penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting nih dalam metabolisme KH dan protein. Memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler. Selanjutnya ada vitamin B3 atau niacin. Nah, niacin ini dapat merupakan nikotinamid atau asam nikotinat. Nikotinamid ini dan asam nikotinat sama dengan sumber vitamin B3. Niacin dibutuhkan bentuk sintesis vitamin B3, NAD atau nikotinamid adenin nukleada dan NAPDH. Nah, jadi NAD dan NADP ini sama dengan kofaktor pada enzim dehidrogenase yang berfungsi dalam reaksi redoks menjadi donor dan akseptor elektron. Nah, vitamin yang selanjutnya ada vitamin B5 atau asam pantotenat. Ini merupakan berasal dari beta-alanin dan asam pantoat, diperlukan untuk sintesis koenzim A dan sebagai komponen asil kairet protein atau ACP yang terdapat pada sintesis asam lemak, kemudian disintesiskan lagi ke faktor enzim sintase. Nah, selanjutnya ada B6 yaitu pyridoxine, berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi hiasin, dan dalam penggunaan asam lemak pada ayam dewasa akan kekurangan vitamin B6 mengakibatkan produksi telurnya menurun. Dan apabila diberikan ronsum kekurangan vitamin B6 di bawah 0,5 mg atau kilogram, tidak menyebabkan berkembangnya ovarium nih, oviduk dan juga jengger serta pial. Pada ayam jantan menyebabkan tidak berkembangnya testis, jengger dan juga pial. Nah, jadi pada ayam betina terjadi yang namanya molting. Nah, ada biotin. Biotin ini berfungsi sebagai metabolisme KH, lemak dan juga protein. Pada ayam, kekurangan biotin gejalanya biasanya sama dengan kekurangan asam pentoenat. Terdapat luka pada sudut mulut, selanjutnya ke seluruh paruhnya. Nah, pada ayam dewasa pula mengakibatkan terjadinya penurunan daya tetas, tetapi sedikit berpengaruh pada produksi telurnya.
Nah, pada ayam ini biasanya biotin merupakan zat pencegah perosis seperti halnya mangan, kolin, dan juga asam folat. Nah, folat ini peranannya dalam sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci dari asam nukleat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba vitamin C nih, di mana saya akan menggunakan beberapa sampel untuk kita uji coba apakah sampel tersebut mengandung vitamin C atau tidak nih. Nah, jadi bahan utama yang saya gunakan ialah betadin nih. Kenapa sih kita menggunakan betadin sebagai uji coba sampel vitamin C ini? Nah, dikarenakan betadin ini mengandung iodin yang dimana dia akan terlarut atau hilang warna dari betadin tersebut apabila dilarutkan ke dalam sampel yang memiliki kandungan vitamin C. Nah, vitamin C ini atau biasa disebut sebagai asam karbonat ini akan menghilangkan warna dari betadin atau membuat betadin ini akan menjadi sama warnanya dengan warna air tersebut. Nah, jadi ada beberapa sampel yang saya gunakan, yaitu 2 dari pakan ternak dan 3-nya adalah buah-buahan. Yang pertama adalah kangkung. Nah, biasanya kangkung ini dimanfaatkan sebagai pakan ternak untuk kelinci. Selanjutnya ada tumbuhan pakcong. Nah, tumbuhan pakcong ini hampir sama dengan tumbuhan tebu. Dan biasanya digunakan sebagai pakan ternak untuk sapi. Lalu ada buah-buahan seperti tomat, jeruk madu, selanjutnya jambu biji. Nah, jadi kita akan meneteskan iodin atau betadin ke dalam sampel yang kita gunakan agar kita melihat apakah sampel ini ada yang mengandung vitamin C atau tidak. Yang pertama kita akan uji ke dalam pakan ternak, yaitu kangkung, dimana kita akan meneteskan 12 tetes. Lalu kita aduk. Lalu kita akan meneteskan ke tumbuhan pakcong. Selanjutnya ke tomat. Lalu ke jeruk madu. Kemudian ke jambu biji. Nah, kemudian kita akan mengaduknya. Nah, dapat kita lihat nih, dari semua sampel yang kita gunakan, mulai dari kangkung, pakcong, tomat, dan juga jeruk madu, lalu ada jambu biji. Nah, semua larutan yang kita gunakan setelah kita tetesi dengan betadin tidak terjadi perubahan warna, di mana betadin tersebut atau kandungan iodin tersebut setelah dicampur ke beberapa sampel ini, dia terlarut dan hilang dari larutan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seluruh sampel yang kita gunakan mulai dari jambu biji, jeruk madu, tomat, pakcong, dan juga kangkung merupakan tumbuhan yang mengandung vitamin C.
Nah, sekian video praktikum biokimia dari saya ucapkan terima kasih.